Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan apa itu swapping dan prosesnya kayak gimana. Oke, selanjutnya swapping ini dikenal dengan managing memory atau swapping, atau istilahnya tukar menukar, adalah antrian panjang dari proses yang disimpan dalam disk. Proses swapping menukarkan sebuah proses keluar dari memori untuk sementara waktu ke sebuah penyimpanan sementara dengan sebuah proses lain yang sedang membutuhkan sejumlah alokasi memori untuk dieksekusi. Tempat penyimpanan sementara ini biasanya berupa sebuah flash disk dengan kapasitas yang dapat menampung semua salinan dari semua gambaran memori serta menyediakan akses langsung ke gambaran tersebut. Jika eksekusi proses yang dikeluarkan tadi akan dilanjutkan beberapa saat kemudian, maka ia akan dibawa kembali ke memori dari tempat penyimpanan sementara tadi. Salah satu manajemen memori berdasarkan ada tidaknya proses swap. Manajemen memori dengan swapping adalah manajemen memori dengan pemindahan proses antara memori utama dan disk selama dieksekusi. Sedangkan manajemen memori tanpa swapping adalah manajemen memori tanpa pemindahan proses antara memori utama dan disk selama dieksekusi. Kemudian ada teknik swapping. Teknik swapping ada dua, yaitu roll out dan roll in, atau swap out dan swap in. Menggunakan algoritma berbasis prioritas, di mana ketika proses dengan prioritas lebih tinggi tetap, maka memory manager akan mengeluarkan proses dengan prioritas yang lebih rendah serta meload proses dengan prioritas yang lebih tinggi tersebut. Saat proses dengan prioritas yang lebih tinggi telah selesai dieksekusi, maka proses yang memiliki prioritas lebih rendah dapat dimasukkan kembali ke dalam memori dan kembali dieksekusi. Kemudian dalam dalam swapping ada istilah backing store. Backing store ini berupa disk besar dengan kecepatan tinggi yang cukup untuk meletakkan kopi dari semua memori image untuk semua user. Sistem juga harus menyediakan akses langsung ke memori image tersebut. Yang kedua itu, bagian utama dari swap adalah waktu transfer. Total waktu transfer berbanding lurus dengan jumlah memori yang ditukar. Kemudian proses memberikan informasi kebutuhan memori kepada sistem operasi melalui sistem call atau release memory dan request memory. Kemudian batasan swapping itu ada dua, yaitu yang pertama yaitu swap proses yang sedang IDL. Kemudian yang kedua, jangan swap proses yang sedang menunggu operasi input dan output. Kemudian teknik swapping yang sudah dimodif pun ada pada swapping, ditemui pada beberapa sistem misalnya Linux, Unix, dan Windows. Swapping ini biasanya dinonaktifkan, kemudian dimulai jika lebih dari ambang batas jumlah memori yang dialokasikan, dan kemudian dinonaktifkan lagi setelah permintaan memori berkurang di bawah ambang batas. Kemudian ada contoh untuk menggambarkan teknik swapping. Misalnya terdapat algoritma round robin yang digunakan pada multi-programming gain environment menggunakan waktu kuantum atau satuan waktu CPU dalam mengeksekusikan proses-prosesnya. Ketika waktu kuantum berakhir, memori manajer akan mengeluarkan atau swap out proses yang telah selesai menjalani waktu kuantumnya pada suatu saat serta memasukkan atau swap in proses lain ke dalam memori yang telah bebas tersebut. Pada saat yang bersamaan, penjadwal CPU akan mengalokasikan waktu untuk proses lain dalam memori. Hal yang menjadi perhatian adalah waktu kuantum harus cukup lama sehingga waktu penggunaan CPU dapat lebih optimal jika dibandingkan dengan proses penukaran yang terjadi antara memori disk. Kemudian ini adalah gambar dari skema swapping, di mana jika proses mempunyai prioritas yang lebih tinggi datang dan meminta layanan,
memori akan swap out proses dengan prioritas lebih rendah sehingga proses dengan prioritas lebih tinggi dapat di-load dan dieksekusikan. Umumnya, sebuah proses yang di-swap out akan menukar kembali ke ruang memori yang sama dengan sebelumnya. Jika proses pengikatan dilakukan pada saat load time, maka proses tidak akan dipindah ke dalam lokasi yang berbeda. Tetapi, jika pengikatan pada saat execution time, maka kemungkinan proses ditukar ke ruang memori yang berbeda, karena alamat fisik dihitung selama waktu eksekusi. Bila CPU scheduler memutuskan untuk mengeksekusikan proses, sistem operasi akan memanggil dispatcher. Dispatcher memeriksa untuk melihat apakah proses selanjutnya pada ready queue ada di memori. Jika tidak terdapat cukup memori bebas, maka dispatcher swap out sebuah proses yang ada di memori dan swap in proses tersebut kemudian reload register ke keadaan normal. Jadi intinya pada gambar ini, jika terdapat data yang lebih tinggi maka akan diproses duluan daripada data yang lebih rendah. Kemudian swapping membutuhkan waktu transfer. Misalnya, file yang berukuran 1 MB, kecepatan transfer HDD 5 MB per second, waktu yang dibutuhkan 1000 KB per 5000 kbps, yang hasilnya 1/5 detik atau 200 megasecond. Kemudian, memori sekunder harus dapat menampung duplikasi dari image memory dari semua proses user dan harus dapat diakses langsung. Kemudian untuk swap time, Anda bisa lihat perhitungannya pada slide ini atau bisa disimak. Ini hanya merupakan data pengurangan serta penjumlahan untuk mendapatkan hasil yaitu 0,516 detik. Kemudian ada kendala swapping, yaitu kendala yang terdapat pada swapping berupa yang pertama, input-output yang tertunda sampai tidak dapat ditukar keluar karena input-output akan terjadi pada proses yang salah. Yang kedua, atau selalu transfer input-output ke ruang kernel, lalu ke perangkat input-output atau dikenal sebagai buffering ganda tambah overhead. Yang ketiga, swapping standar tidak digunakan dalam sistem modern. Jadi ada 3 kendala yang terdapat pada swapping. Oke, karena kita sudah berada di akhir slide, maka berakhir juga penjelasan saya mengenai swapping. Terima kasih. Down slowly, let me down.